Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang geometri transformasi mengenai refleksi. Di sini diskusi pembelajaran tentang refleksi. Pada pembelajaran ini Anda akan mempelajari transformasi yang terdiri atas refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang diidentifikasi berdasarkan ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri refleksi yaitu bidang geometri, bidang pencerminan terdiri dari pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan M, Y sama dengan N, atau terhadap titik pusat O. Pada translasi itu merupakan perpindahan, sedangkan rotasi merupakan perputaran. Rotasi ditentukan oleh pusat dan besar sudut, kemudian titik pusat di O dan di P sama dengan A, B, sedangkan untuk besar sudut positif berlawanan arah dengan jarum jam, dan sebaliknya besar sudut negatif searah dengan arah jarum jam. Untuk dilatasi merupakan transformasi yang merubah ukuran tetapi tidak merubah bentuk bangunan. Dilatasi ditentukan oleh pusat dan faktor skala. Standar kompetensi yaitu menggunakan konsep matriks, vektor, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya yaitu menggunakan transformasi geometri yang dapat dinyatakan dengan matriks dalam pemecahan masalah. Subkompetensi 1. Mendefinisikan arti geometri dari suatu transformasi di bidang melalui pengamatan dan kajian pustaka. 2. Menentukan hasil transformasi geometri dari sebuah titik dan bangun. 3. Menentukan operasi aljabar dari transformasi geometri dan mengubahnya ke dalam bentuk persamaan matriks. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan arti geometri dari suatu transformasi bidang. 2. Melakukan operasi berbagai jenis transformasi, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. 3. Menentukan persamaan matriks dari transformasi pada bidang. 4. Menentukan aturan transformasi dari komposisi beberapa transformasi. Dan 5. Menentukan persamaan matriks dari komposisi transformasi pada bidang. Baik, kita bahas refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Pencerminan di dalam geometri bidang sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan E, garis Y sama dengan N, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X. Refleksi terhadap sumbu X. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar yang direfleksikan terhadap sumbu X. Sebuah segitiga ABC. Kemudian kita cerminkan kepada sumbu X. Maka hasilnya bisa Anda lihat pada layar. Berdasarkan gambar bisa kita lihat bayangan titik A, B, dan C adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Kalau kita perhatikan di sana, A aksen itu bisa didapatkan menjadi yang tadinya X, Y, maka menjadi X, min Y. Kemudian dalam bentuk matriks dapat dituliskan sebagai berikut. X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y.
Sehingga bentuk matriksnya seperti ini yang tertera di dalam gambar ya. Inilah hasil pencerminan terhadap sumbu X. Kalau di dalam matriks, jadi menggunakan matriks 1 yang mempunyai unsur atau elemen 1, 0, 0, min 1. Contohnya misalkan, diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A sama dengan 0,2,0, B-nya 0,-5, dan C min 3,1. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC ini. Jawabannya bisa kita lihat pada gambar bahwa titik A 2,0, maka hasil bayangannya menjadi 2,0. Titik B 0,-5, maka bayangannya menjadi 0,5. Dan titik C min 3,1, maka bayangannya menjadi min 3,1. Refleksi-refleksi yang lainnya yaitu refleksi terhadap sumbu A, maka bisa Anda lihat pada gambar. Kemudian refleksi terhadap sumbu atau garis X sama dengan L. Ini refleksi terhadap garis Y sama dengan L. Gambar saya seperti ini. P menjadi P aksen. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka bisa kita lihat titik P menjadi P aksen, yang tadinya X, Y, maka menjadi Y, X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, titik P, X, Y, bayangannya adalah P aksen, menjadi pasangan koordinatnya min Y, min X. Refleksi terhadap titik 0 atau titik pusat, sebuah titik P dengan pasangan koordinat X, Y, maka bayangannya adalah P aksen dengan pasangan koordinat min X, min Y. Untuk latihan soal, bersama-sama coba tentukan bayangan garis 3x min 2y plus 5 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Kira-kira bayangannya di mana? Seperti yang sudah kita dapatkan bahwa sebuah garis dicerminkan atau mengalami refleksi terhadap sumbu X, maka X aksennya menjadi X dan Y aksennya menjadi Y, sehingga diperoleh X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Maka kurva 3x min 2y plus 5 sama dengan 0, itu bayangannya menjadi 3x plus 2y plus 5 sama dengan 0. Soal yang berikutnya, tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min X yang kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kira-kira jawabannya bagaimana? Ya, jika Y sama dengan X kuadrat min X dicerminkan terhadap sumbu Y, tadi sudah kita jelaskan bersama bahwa X aksennya itu menjadi min X dan Y aksennya menjadi Y. Dengan kata lain, X menjadi min X aksen, Y sama dengan Y aksen. Maka Y sama dengan X kuadrat min X dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi Y sama dengan X kuadrat plus X. Contoh selanjutnya, tentukan bayangan kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4.
oleh pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min 3. Artinya ini Y sama dengan M. Maka hasil pencerminannya adalah X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan 2N min Y. Sehingga bayangan kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 bisa kita substitusikan. Perhatikan di layar. Ya. X aksennya sama dengan X, Y aksennya sama dengan 2N min Y. Maka bayangannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 12Y plus 32 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa perhatikan untuk tugas di rumah sebagai oleh-oleh apa yang kita bahas hari ini. 1. Diketahui titik A 2, min 1, B 5,3 dan C min 2,4. Tentukan bayangan titik A, B, dan C jika dicerminkan terhadap sumbu X. Bagaimana hasilnya nanti? Kemudian sumbu Y. Garis X sama dengan 2. Garis Y sama dengan min 3. Garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan min X. Silahkan nanti dicoba. Kemudian yang kedua, diketahui persamaan garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Tentukan bayangan garis tersebut jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Dan untuk tugas yang ketiganya, diketahui persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y sama dengan 16. Tentukan bayangan lingkaran jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, tugasnya dikerjakan, kita bahas bersama nanti hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit ya. Tinggal ikan tuh.